Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok satu akan menjelaskan pengembangan aplikasi informasi event terpadu jabarin.com bagi mahasiswa untuk mencegah ketertinggalan informasi penting. Next. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya Rehan, dan saya ditemani oleh ketiga teman saya, yaitu Aisyah, Dinda Skia, dan Pandega. Baik, langsung saja masuk ke inti dari materi ini. Next. Latar belakang. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk mahasiswa berkemampuan intelektual tinggi melalui Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Event seperti seminar, kuliah umum, beasiswa, talk show, dan kompetisi menjadi sarana efektif untuk mendukung pengembangan pengetahuan, soft skill, hard skill, serta relasi mahasiswa. Namun, hasil pengamatan pada website Universitas Negeri Surabaya atau biasa kita ketahui yaitu unesa.ac.id menunjukkan keterbatasan informasi seperti event lama yang belum dihapus dan kurang update-nya real time. Selain itu, informasi event lebih banyak tersebar melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram yang terlewat atau dalam mengakses informasi penting terkait event kampus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem jabarin.com, yaitu aplikasi atau website yang menyediakan informasi event kampus secara real-time. Pengembangan sistem ini menggunakan metode waterfall karena prosesnya sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan proyek akademik yang memiliki batas waktu yang jelas. Next. Lalu yang kedua, identifikasi masalah. Yang pertama ada penyebaran informasi penting bagi mahasiswa masih tersebar di berbagai platform yang tidak terorganisir. Yang kedua, mahasiswa sering melewatkan peluang penting karena informasi tertimbun atau tidak tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, belum terdapat aplikasi khusus yang secara terpusat menyediakan informasi beasiswa, lomba, seminar, pelatihan, dan lowongan kerja secara real time untuk mahasiswa. Next. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi informasi terintegrasi untuk mahasiswa. Yang kedua, informasi apa saja yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa dalam mendukung pengembangan diri mereka. Yang ketiga, bagaimana sistem aplikasi ini dasi kepada mahasiswa. Yang terakhir, bagaimana membangun sistem aplikasi yang terintegrasi secara real time dan sesuai dengan minat bakat yang dicari mahasiswa. Oke, next. Lalu ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan dari aplikasi yang kelompok kami buat yaitu mengembangkan aplikasi informasi mahasiswa yang menyediakan informasi penting secara terpusat. Dua, menyediakan fitur yang menyajikan informasi beasiswa, perlombaan, seminar, kursus gratis, dan lowongan kerja secara terstruktur. Yang ketiga, meningkatkan kemudahan dan kecepatan mahasiswa dalam memperoleh informasi yang relevan dan akurat. Lalu manfaat teoritis menambahkan pengetahuan di bidang rekayasa perangkat lunak, khususnya perancangan aplikasi berbasis kebutuhan pengguna di pendidikan tinggi. Ada praktis, memudahkan mahasiswa mengakses informasi penting secara cepat dan terorganisir, serta membantu institusi menyebarkan informasi lebih efisien. Sistem ini juga berpotensi dikembangkan untuk cakupan yang lebih luas.
Untuk kajian teori akan dijelaskan oleh teman saya, Aisyah. Oke, selanjutnya pada bagian kajian teori. Next. Jadi yang pertama ini ada pengertian event, yaitu event adalah kegiatan yang diselenggarakan guna memperingati hal-hal yang penting sepanjang hidup manusia, baik secara individu maupun kelompok, terikat secara adat, budaya, tradisi, dan budaya. Hal yang kedua ada sistem informasi. Jadi sistem informasi terdiri dari rangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian yang bertujuan untuk mengambil keputusan, koordinasi, dan pengawasan. Next. Lalu pada penelitian kali ini kita menggunakan dua framework, yaitu yang pertama ada Tailwind, yaitu Tailwind CSS adalah framework berbasis utility class yang digunakan untuk mendesain user interface web. Framework ini fleksibel dan cocok untuk berbagai proyek, mulai dari blog sederhana hingga e-commerce. Lalu yang kedua ada Next.js. Jadi Next.js adalah framework front-end berbasis React yang menggunakan JavaScript open source untuk membangun UI berbasis komponen. Dan Next.js ini memudahkan dalam menyusun aplikasi dan menyediakan pengoptimalan yang mempercepat proses pengembangan dan kinerja aplikasi. Next. Lalu untuk database yang digunakan, yaitu kita menggunakan MongoDB, yaitu basis data NoSQL berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format BSON atau binary JSON. Dan MongoDB ini tidak menggunakan tabel, kolom, atau baris, melainkan menggunakan koleksi dan dokumen yang tersusun dalam key value. Lalu selanjutnya ada UML. Jadi UML adalah Unified Modeling Language, adalah metode visualisasi dan dokumentasi untuk analisis dan desain sistem perangkat lunak. UML ini digunakan untuk mempermudah pemahaman hubungan, alur kerja, akses pengguna, keamanan, dan penyimpanan data dalam sistem. Dan di dalam UML ini ada use case diagram, yaitu yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem, dan membantu memahami peran pengguna dan alur sistem. Lalu ada activity diagram, ini memvisualisasikan alur aktivitas dalam sistem dari awal hingga akhir, termasuk kemungkinan proses yang bisa terjadi. Lalu selanjutnya untuk teknik pengujiannya kita menggunakan black box testing. Jadi black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menilai fungsi sistem tanpa memeriksa struktur kode internal. Pengujian ini berfokus pada input dan output untuk memastikan hasil yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Teknik ini membantu untuk menemukan bug berdasarkan perilaku sistem dari sudut pandang pengguna tanpa memperhatikan detail implementasi di dalamnya. Next. Lalu dalam penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang berjudul Penerapan Metode Rapid Application Development untuk Sistem Informasi Event Berbasis Web pada Universitas Lampung, dengan penulis Nasma Wulan Romadona dan kawan-kawan di tahun 2025. Yaitu sumbernya dari Jurnal Informatika dan Teknik Elektroterapan volume 13 nomor 1. Pada penelitian ini itu bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web yang menyediakan informasi kegiatan kampus seperti seminar, kuliah umum, dan kompetisi di Universitas Lampung. Sistem yang dikembangkan itu menggunakan Rapid Application Development, yaitu selama 105 hari, dan melalui proses iterasi desain, pengkodean, dan pengujian.
pengujian dilakukan menggunakan black box testing dan user experience questionnaire. Dan pada penelitian terdahulu ini terdapat kekurangannya, yaitu yang pertama, tidak adanya fitur kalender visual untuk menelusuri info event berdasarkan tanggal. Lalu tidak adanya mode tampilan gelap terang, dark mode atau light mode yang penting untuk kenyamanan pengguna. Lalu juga sistem hanya berbasis web desktop tanpa penyesuaian khusus untuk tampilan mobile. Lalu tidak disebutkan adanya notifikasi pengingat otomatis atau sistem filter berbasis preferensi mahasiswa sebagai pengguna. Lalu pencarian eventnya juga masih belum menyediakan personalisasi konten seperti penyesuaian berdasarkan minat atau jurusan mahasiswa. Oke, kemudian saya akan melanjutkan presentasi untuk bagian bab metode penelitian. Nah, untuk jenis penelitian yang kami ambil, yaitu kami menggunakan waterfall model seperti ini, yang dimulai dari pengambilan analisis kebutuhan, kemudian mendesain apa yang dibutuhkan, setelah itu implementation, yaitu melakukan coding secara terstruktur, setelah itu di testing, melakukan apa yang kurang dari codingan tersebut, kemudian di deploy, dan yang terakhir yaitu maintenance. Nah, jadi di sini untuk penelitian ini tuh menggunakan pengembangan RAD, Research and Development, yang bertujuan untuk menghasilkan aplikasi sistem informasi untuk menyediakan informasi penting bagi mahasiswa seperti beasiswa, lomba, seminar, pelatihan, dan lowongan kerja. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan metode waterfall seperti gambar di samping yang yang pemeliharaannya yang berproses sistematis dari analisis hingga pemeliharaan. Model ini dipilih karena strukturnya jelas dan cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah terdefinisi sejak awal. Oke, kemudian untuk metode pengumpulan data. Jadi untuk mendukung pengembangan sistem aplikasi ini, data dikumpulkan menggunakan metode kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa sebagai pengguna utama aplikasi. Nah, jadi kuesioner ini tuh dirancang untuk menggali kebutuhan informasi mahasiswa seperti jenis informasi yang paling dibutuhkan, media apa yang bisa digunakan untuk mengakses informasi, kemudian kendala yang sering dialami ketika mencari informasi penting, dan lain sebagainya. Nah, jadi respon kuesioner akan digunakan sebagai dasar untuk merancang fitur-fitur dalam aplikasi. Nah, hasil dari kuesioner kami yang kami sebarkan kepada mahasiswa UNESA dengan sampel yakni mahasiswa angkatan 2023, kami mendapatkan 20 responden. Nah, jadi dari hasil responden yang telah dikumpulkan, terdapat jenis informasi hasil yang lebih banyak dari yang lain, yakni beasiswa, seminar atau webinar, dan magang. Nah, karena jawaban ini yang paling banyak dipilih, maka sistem kami akan menampilkan hal tersebut sebagai bagian utama dari fitur dalam aplikasi kami. Kemudian metode pengolahan dan analisis data. Jadi mayoritas responden itu mengalami kendala dalam menemukan sumber terpercaya, ini sekitar 55%, dan informasi yang tertimbun di chat sekitar 50% menunjukkan perlunya sistem informasi yang terstruktur dan mudah diakses. Kemudian untuk perancangan sistem, kita mulai dari pembuatan flowchart. Jadi ini adalah alur ketika user pertama kali menggunakan aplikasi kami, yaitu mereka akan diarahkan ke halaman utama. Setelah itu ada
pertanyaan apakah pengguna sudah terdaftar atau tidak. Jika belum memiliki akun, maka akan melakukan registrasi sampai selesai. Kemudian setelah melakukan registrasi, maka lanjut melakukan login. Maka setelah melakukan login berhasil, user akan ditampilkan ke dashboard mahasiswa. Nah, di dashboard mahasiswa akan banyak pilihan seperti tampilan modul beasiswa, modul seminar, modul magang. Kemudian dari tampilan tersebut, user juga bisa menggunakan fitur yaitu kalender terintegrasi. Jadi bisa memilih tanggal mana yang ingin mereka pilih untuk mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada manajemen profil, yaitu akun dari pengguna itu bisa dilakukan edit, yaitu edit data pribadi, pendidikan, data event yang tersimpan atau bookmark, dan juga histori pendaftaran. Kemudian di sini selain ada website untuk user, juga login untuk admin. Dan sebagai admin itu ada dashboard admin, yaitu ada pilihan untuk manajemen event dan juga manajemen pengguna. Jadi untuk manajemen event itu admin bisa menambah, mengedit, dan juga menghapus event. Kemudian kalau di manajemen pengguna itu bisa menghapus pengguna, tambah pengguna, atau edit pengguna. Dan baik user maupun admin nantinya akan bisa logout dari sistem. Kemudian di sini ada use case diagram. Nah, di use case diagram ini ada dua aktor utama, yaitu ada mahasiswa dan juga admin. Nah, di sini mahasiswa itu bisa register atau login akun seperti yang kita bahas sebelumnya, ya. Kemudian ada melihat event, filter event, membuat bookmark, dan manajemen profile. Sedangkan untuk admin, yaitu ada register atau login, manajemen event, dan juga manajemen pengguna. Untuk perancangan sistem, yaitu activity diagramnya, di sini untuk registrasi dan juga login, seperti ditampilkan, yaitu user itu akan masuk ke halaman, dan sistem akan menampilkan forum, yaitu apakah sudah memiliki akun atau tidak. Jika tidak, maka akan lanjut, dan jika tidak, maka akan mengisi form daftar akun. Nah, untuk activity diagram user untuk login, dimulai dari user masuk ke halaman, dan sistem akan menampilkan halaman masuk akun. Setelah itu, sistem akan menampilkan form untuk mengisi login masuk ke akun. Setelah itu akan dikirimkan jawaban kepada sistem untuk memvalidasi jawaban pengguna. Nah, jika jawabannya benar, maka akan lanjut masuk ke dashboard, dan jika tidak akan menampilkan halaman login. Jika jawabannya salah, akan kembali ke form login lagi. Kemudian untuk activity diagram di sini untuk melihat event. Nah, ketika user pilih misalkan beasiswa, maka sistem akan menampilkan halaman utama beasiswa dan mengirimkan gambarannya kepada user yang melihat event. Setelah itu user ingin melihat detailnya lagi akan ditampilkan oleh si sistem. Nah, begitu juga untuk filter event, yaitu sistem akan menampilkan halaman seperti mahasiswa, seminar, atau magang. Setelah itu sistem akan menampilkan semua event. Kemudian user bisa memilih event filter, dan nantinya akan ke sistem dengan menampilkan event sesuai dengan yang dipilih. Dan nantinya akan ditampilkan sesuai yang diinginkan. Nah, di sini untuk user membuat bookmark dan juga manajemen profile. Nah, sama seperti sebelumnya, cuma di sini tinggal menyimpan event yang ingin disimpan saja. Sedangkan untuk manajemen profilnya, di sini sistem akan menampilkan halaman mahasiswa seminar atau magang, kemudian memilih menu profile. Setelah itu, sistem juga bisa menampilkan data profil pengguna, dan user bisa melihat atau mengedit data profil. Ketika jawabannya dikirim kepada sistem, maka sistem akan menyimpan data profil yang diedit. Kemudian untuk
Selanjutnya itu manajemen event dan juga manajemen pengguna. Pada bagian admin ini, sistem akan menampilkan halaman utama untuk admin. Kemudian admin bisa memilih menu event. Kemudian akan dikirimkan jawaban perintah kepada sistem. Sistem akan menampilkan daftar event. Selanjutnya, admin bisa melakukan kelola data event yang ingin diedit. Kemudian ada manajemen pengguna. Nah, di sini sistem akan menampilkan halaman utama. Setelah itu, admin bisa memilih menu pengguna. Kemudian sistem menampilkan data pengguna dan juga selanjutnya admin bisa melakukan manajemen data pengguna seperti hapus, tambah, dan juga buat pengguna baru jika ada kendala ketika pengguna sulit melakukan registrasi. Nah, itu aja dari saya. Kemudian untuk bagian construction akan dijelaskan oleh teman saya Pandega. Oke, selanjutnya untuk construction yaitu untuk menampilkan halamannya, desainnya. Yang pertama itu ada navbar ya, ini navbar. Lalu di bawahnya ada header. Di bawahnya lagi itu ada card untuk ya untuk bisa memilih mau beasiswa atau seminar atau magang. Lalu di sini juga ada halaman beasiswa. Di sini ada search untuk mencari kata kunci. Lalu ada untuk mencari mencari itu berdasarkan tanggalnya. Lalu di bawahnya ada muncul-muncul event-event yang tersedia. Lalu ketika salah satu diklik, ini akan memunculkan event tersebut yang memang tadi diklik tuh. Lalu bisa menekan bergabung. Kalau bergabung nanti ada notifikasinya bergabung gitu. Lalu di bawahnya tuh ada event-event lain, jadi Anda bisa memilih beasiswa lain selain ini. Selain yang dipilih tadi, misalkan klik yang beasiswa ini, diklik. Nah, di sini muncul eventnya yang tadi Anda klik. Oke, selanjutnya ada halaman login. Sini halaman login ya. Halaman login ini standar, ada username dan password. Lalu ada juga halaman register. Di register ini ada username, ada email, password, dan verify password. Lalu ketika Anda sudah register, Anda akan dipindahkan ke halaman untuk kode verifikasi email. Setelah verifikasi email, nanti Anda sudah siap untuk login kembali dan akun Anda sudah siap digunakan. Lalu Anda juga bisa menambahkan event. Nah, di sini ada nama event, lalu deskripsinya, lalu lokasinya, dan penyediaannya, dan juga jenis, waktu, dan URL gambarnya. Dan di sini juga ada fitur untuk melihat akun Anda di sini. Ini Anda bisa mengedit data pribadi seperti username, email, atau password. Lalu Anda juga bisa melihat riwayat pendidikan Anda di sini. Lalu di sini juga ada event yang tersimpan seperti ini. Lalu juga ada histori pendaftaran di sini. Selanjutnya di sini juga ada kita menyiapkan untuk mode dark mode ya, agar nanti misalkan jika Anda membuka website pada malam hari, Anda tidak merasa terang gitu, tidak tersilau. Ini mode dark mode ya. Oke, selanjutnya jadwal penelitian. Yang pertama ada bulan pertama, ada perencanaan proyek, pengumpulan data, dan desain UX. Lalu di bulan kedua, untuk melanjutkan desain UX dan pengembangan front end. Lalu di bulan ketiga, ada pengembangan back end dan integrasi fitur. Lalu di bulan keempat, melanjutkan integrasi fitur, lalu uji coba debugging, lalu pengujian pengguna, dan penerapan feedback. Lalu di bulan kelima, ada penerapan feedback dan peluncuran website, serta pemeliharaan dan pembaruan. Oke, next.
Lalu anggaran penelitian. Yang pertama ada domain dan hosting selama 1 tahun dengan jumlah 1.200.000. Lalu penggunaan API selama 12 bulan dengan biaya per unitnya 150.000 dengan total biaya 1.800.000. Lalu ada konsumsi pertemuan tim selama 4 pertemuan dengan biaya per unitnya 100.000 dengan total biaya 400.000. Lalu ada biaya testing, debugging, dan integrasi API dengan jumlah 1 paket sebesar 100.000. Lalu software pendukung seperti desain, database, tools, dan lain-lain dengan jumlah 1 lisensi dengan biaya per unit 300.000. Lalu total estimasi biayanya 4.200.000. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.